Halo, jumpa lagi bersama saya, Menteri Chandra. Kali ini saya akan membahas hasil paper yang telah saya buat yang judul tentang konflik dalam keluarga menurut kitab Pentateuch. Ayo kita jelaskan lagi. Konflik dalam keluarga adalah fenomena yang telah ada sejak awal sejarah manusia. Bahkan tercatat dalam kitab-kitab yang paling tua, seperti kitab Pentateuch. Dalam 5 kitab Musa, kita diajak untuk memahami dinamika hubungan keluarga yang kompleks, di mana kasih sayang, harapan, dan peran masing-masing anggota seringkali diuji oleh godaan ego, kecemburuan, ketidakadilan, dan pilihan yang salah. Kitab Pentateuch tidak hanya mencatat sejarah, yaitu sejarah bangsa Israel, tetapi juga menyajikan kisah-kisah yang penuh dengan konflik internal di dalam keluarga yang menggugah dan penuh makna. Kisah tentang Kain dan Habel, Abraham dan Hagar, Yakub dan Esau, hingga perselisihan antara Yusuf dan saudara-saudaranya, menggambarkan bagaimana ketegangan dalam hubungan keluarga dapat mempengaruhi kehidupan pribadi dan komunitas secara lebih luas. Meskipun konflik tersebut seringkali dipicu oleh kesalahan manusia, kitab Pentateuch juga mengajarkan kita tentang pentingnya rekonsiliasi, pengampunan, dan pertobatan dalam menghadapi permasalahan keluarga. Setelah kita membahas kata pengantarnya, mari kita membahas pendahuluannya. Orang tua zaman sekarang sepertinya lebih sibuk mengurus pekerjaannya dibanding membesarkan anak serta mendidiknya. Mungkin alasan ini juga memicu anak jadi kurang asuhan yang tepat dari orang tua, karena perhatian orang tua teralihkan pada pekerjaan. Padahal anak merupakan aset negara. Pada pundak mereka memikul tanggung jawab dan kelangsungan kehidupan negara dan bangsa. Jika sejak usia dini anak dibekali dengan pendidikan dan nilai-nilai kehidupan baik, maka akan mampu mengenali potensi-potensi yang ada pada dirinya, sehingga mereka dapat mengembangkan potensi tersebut dan menyumbangkan potensi yang ada pada dirinya untuk kemajuan bangsa dan negara ini dan mampu bersaing di era globalisasi. Pentateuch adalah nama untuk 5 kitab pertama dalam Alkitab Perjanjian Lama. Kata Pentateuch berasal dari kombinasi kata dalam bahasa Yunani, yaitu penta yang berarti 5 dan teuchos yang dapat diterjemahkan sebagai gulungan. Oleh karena itu, Pentateuch mengacu pada 5 gulungan. Pentateuch juga dikenal sebagai Taurat, yang dalam bahasa Ibrani berarti hukum. 5 kitab dalam Alkitab ini adalah Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Setiap kitab Pentateuch mempunyai keistimewaannya sendiri, walaupun juga merupakan bagian dari sejarah yang mulai dari penciptaan dan berakhir sampai dengan kematian Musa. Sebagai contoh, dalam kisah Kain dan Habel di Kejadian bab 4, kecemburuan Kain terhadap adiknya Habel. Kita bisa buka sendiri di Kejadian bab 4, buka di Alkitab, yang berujung pada kecemburuan Kain
sehingga menyebabkan konflik yang sangat merusak. Selanjutnya ada kisah Abraham, Sarah, dan Hagar. Ketidakmampuan Sarah untuk memiliki anak menyebabkan ketegangan dengan Hagar yang kemudian melahirkan Ismail sehingga menciptakan perpecahan dalam keluarga. Kita buka di Kejadian bab 16 di Alkitab. Kita bisa lihat sendiri situ. Kitab Pentateuch juga mengajarkan bahwa konflik dalam keluarga tidak hanya berakar pada masalah pribadi dan kekuatan internal juga itu sendiri, tapi pada faktor eksternal seperti peran Tuhan dalam kehidupan keluarga. Selanjutnya kita akan membahas metode yang telah saya buat tentang penelitian ini. Untuk mengkaji dan menganalisis konflik yang terjadi dalam keluarga berdasarkan narasi-narasi yang terdapat dalam kitab Pentateuch, 5 kitab Musa, serta mencari pemahaman tentang akar penyebab, dampak, dan solusi dari konflik-konflik tersebut dalam konteks hubungan keluarga. Kitab Pentateuch memberikan berbagai kisah yang menggambarkan ketegangan dalam keluarga, mencakup isu seperti kecemburuan, ketidakadilan, dan penyalahgunaan kekuasaan. Langkah-langkah penelitian ini ada studi literatur, yang kedua analisis teks, yang ketiga pendekatan tematik, yang keempat teori sosial dan teologi, yang kelima wawancara dengan ahli, yang keenam sumber data, yang ketujuh metode analisis. Itu adalah langkah-langkah penelitian yang telah saya buat dari paper konflik dalam keluarga menurut kitab Pentateuch. Selanjutnya kita akan membahas hasilnya. Konflik dalam keluarga yang dicatat dalam kitab Pentateuch mencerminkan berbagai dinamika hubungan keluarga yang kompleks, baik yang harmonis maupun penuh ketegangan. Beberapa kisah penting yang menggambarkan konflik keluarga adalah kisah Kain dan Habel, Abraham, Sarah dan Hagar, serta kisah Yakub dan anak-anaknya yang telah saya bahas tadi itu. Mari kita bahas tentang konflik Abraham, Sarah, dan Hagar di Kejadian bab 16. Yaitu ketidakmampuan Sarah untuk memiliki anak menyebabkan ketegangan antara Sarah dan Hagar yang akhirnya melahirkan Ismail. Ketegangan ini memunculkan konflik yang lebih besar yang berujung pada pengusiran Hagar dan Ismail. Dalam kasus ini, ketidaksetaraan dalam keluarga, terutama dalam hal hak dan peran sosial, menjadi faktor yang memperburuk hubungan antar anggota keluarga. Analisis konflik dalam narasi pertikaian Sarah dan Hagar dalam Kejadian bab 16 ayat 1-16 ini bukanlah penyakit atau kutukan, tapi penundaan. Sarah melahirkan anak laki-laki yang diberi nama Ishak. Pada waktu itu Abraham telah berusia 100 tahun. Di titik ini, semua perjanjian Tuhan kepada Abraham akhirnya menjadi terang benderang. Anak yang dimaksudkan di dalam perjanjian bukanlah anak kedagingan sebagaimana diperolehnya dari Hagar, melainkan anak yang lahir dari rahim istrinya sendiri. Kebingungan dan bahkan keraguan manusiawinya terhadap semua pernyataan Tuhan selama ini pada berbagai kesempatan akhirnya sirna. Bukti dari kovenan mulai digenapi satu demi satu. Akan tetapi, muncul satu persoalan baru di dalam perkemahan,
terdapat dua perempuan yang sama-sama memberikan anak laki-laki kepada Abraham. Unsur kompetisi terlihat di antara kedua perempuan tersebut. Siapakah yang akan menjadi pewaris utama? Siapakah yang akan jadi pemegang otoritas di dalam keluarga besar? Kedua pertanyaan tersebut mendesak untuk dijawab oleh Abraham. Inisiatif datang dari Sarah pada perayaan penyapihan Ishak. Sarah meminta Abraham untuk mengusir Hagar dan Ismail. Berkatalah Sarah kepada Abraham, "Usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya, sebab anak hamba ini tidak akan jadi ahli waris bersama dengan anakku Ishak." Di Kejadian bab 21 ayat 10. Alasannya ini, di balik pengusiran sangat transparan, hanya boleh ada satu bintang di dalam sebuah dinasti. Sebelum semuanya terlambat dan menimbulkan perang saudara, Sarah mendahului dengan klaim bahwa anaknya adalah pewaris satu-satunya. Hamilton mengatakan bahwa Abraham dibuat tidak berdaya karena tersebut direstui Elohim, karena memang demikianlah rencananya. Tapi Allah berfirman kepada Abraham, "Janganlah sebal hatimu, karena anak dan budakmu itu dalam segala yang dikatakan Sarah kepadamu. Haruslah engkau mendengarkannya, sebab yang akan disebut keturunanmu ialah yang berasal dari Ishak. Tapi keturunan dari hambamu itu juga akan kubuat menjadi suatu bangsa, karena ia pun anakmu." Di Kejadian bab 21 ayat 12-13. Pasca kelahiran Ishak, konflik antara kedua perempuan tersebut memuncak pada pengusiran Hagar dan Ismail. Bagaimana dengan Ismail? Abdillah di dalam papernya mengatakan bahwa setelah peristiwa pengusiran Hagar dan Ismail, Abraham mengajak keduanya menuju suatu tempat yang tidak dikenal. Selanjutnya disebut Beka atau Mekah. Hal ini tidaklah sama dengan apa yang dikatakan Alkitab. Bahkan Ismail tinggal di padang gurun Paran, beristri seorang perempuan Mesir dan menjadi seorang pemanah. Di Kejadian bab 21 ayat 20-21. Kesimpulan dari konflik dalam keluarga ini, dari pertikaian Sarah dan Hagar dalam Kejadian, bahwa pertikaian antara Sarah dan Hagar berakar dari ketidakpuasan dan ketidakmampuan Sarah untuk memiliki anak, yang akhirnya memunculkan ketegangan dalam hubungan mereka. Keputusan Sarah untuk melibatkan Hagar membawa konflik, tapi Tuhan dalam kisah ini tetap memperhatikan Hagar dan memberikan arahan kepadanya untuk kembali ke tempatnya. Cerita ini juga mencerminkan pentingnya ketergantungan pada Tuhan dalam menghadapi masalah, dan bagaimana Tuhan menunjukkan kasih-Nya bahkan di tengah kesulitan yang disebabkan oleh kesalahan manusia. Di narasi dalam Kejadian bab 16 ayat 1-16 juga memperlihatkan sebuah dinamika konflik yang hidup. Usaha ini terlihat dari kemampuan para sastrawan Timur Tengah membawa pembaca pada titik akhir, yaitu Kovenan. Baik, hanya itu saja pembahasan saya mengenai hasil paper yang telah saya buat yang berjudul tentang konflik dalam keluarga menurut kitab Pentateuch. Jika tidak setuju dengan hasil paper yang telah saya buat, tolong di komen di bawah, dan jangan lupa subscribe
supaya tidak ketinggalan video selanjutnya. Maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan atau dapat mengganggu. Saya mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua.